Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan webinar kali ini, saya akan mencoba apalah salah langkah selanjutnya kita masuk pada PMM semester 2. Nah, pada kali ini memang beda. Kalau semester akan kita masuk semester 1, tapi kalau PMM ini masuk semester 2, yaitu bulan Juli sampai bulan Januari. Oke, apa yang Bapak Ibu guru lakukan saat ini? Karena kita sudah ada menu periode selanjutnya. Oke, kita akan mencoba masuk. Oke, kita masuk sebagai guru dan kita akan melakukan langkah apa yang harus kita lakukan pada PMM semester 2 ini, yaitu periode Juli sampai periode Desember. Kita masuk pada pengelolaan kinerja lagi. Di situ akan ada, nah, pada sini akan ada tampil ganti periode. Nah, Bapak Ibu di sini ada ganti periode pengelolaan kinerja. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang Anda ingin kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya. Nah, kita cek. Nah, di sini kita nanti akan klik ganti periode tadi. Sri Haryanti ini tekan tanda panah bawah ganti periode lah di sini. Yang sudah kita lakukan adalah periode Januari Juni 2004. Itu kalau dalam PMM itu berbunyi periode semester 1. Nah, Juli sampai Desember semester 2. Nah, memang kalau disandingkan dengan tahun pelajaran beda. Kalau tahun pelajaran kita sekarang ini akan masuk semester 1. Tapi kalau PMM semester 2. Makanya kita satu persepsi dulu. Nah, di sini. Oke, klik saya mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu guru, sebelum masuk ke ganti periode, pastikan tahap pertama ini semua sudah selesai. Saya lebih mudah bilang semester 1 tahap pertama lah. Ini berarti Bapak Ibu sudah selesai. Nah, ini sudah selesai pada pekerjaan kita pada semester 1 PMM. Oke, klik saya mengerti. Nah, di sini sudah 100%, sudah semuanya di sini. Nah, ini adalah pada PMM semester 1. Oke, selanjutnya kita apa yang kita lakukan setelah ini? Kalau ini dirasa sudah cukup, Bapak Ibu bisa masuk pada tahap ganti periode. Kita klik ganti periode. Nah, di sini ada Januari, Juni, Juli, Desember. Nah, kalau Bapak Ibu ini belum bisa diklik, nah, Juli sampai Desember ini belum bisa diklik atau belum bisa ganti, itu tandanya kepala sekolah belum mengaktifkan ini. Artinya, yang boleh mengaktifkan ini atau ini bisa dikerjakan kalau kita sebagai guru menunggu kepala sekolah atau atasan kita mengaktifkan ini dulu. Jadi ini belum bisa diklik. Karena apa? Karena atasan kita atau kepala sekolah kita belum mengaktifkan periode Juli Desember ini. Oke, kita samakan persepsi dulu. Jadi kita bisa mengerjakan semester 2 PMM ini setelah diaktifkan oleh kepala sekolah. Jadi tidak bisa diklik karena kepala sekolah belum mengaktifkan.
mengaktifkan. Oke, kita kembali saja. Ini kita sebagai guru tadi. Sekarang kita belum bisa. Artinya apa? Artinya kepala sekolah harus mengaktifkan itu dulu. Oke, kita log out. Kita masuk akun kepala sekolah. Oke. Oke, setelah kita masuk akun kepala sekolah, nah, berarti kepala sekolah dulu lah yang harus mengaktifkan. Nah, ini akun kepala sekolah juga sama. Ganti periode pengelolaan kinerja. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya. Sama seperti tadi, cek cara selengkapnya. Oke, kita coba aktifkan kepala sekolah. Oke, bagaimana ini kepala sekolah? Seret. Oke, nah, Juli Desember. Nah, tugas pertama adalah tugas kepala sekolah mengaktifkan ini. Oke, Bapak Ibu tekankan. Semoga di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah. Berarti Bapak Ibu kepala sekolah harus sudah mengaktifkan Juli Desember. Oke, kita belajar bersama karena ini semua adalah barang baru. Semoga Bapak Ibu bisa sama-sama paham dengan saya karena kita di sini bukan saling menggurui tapi kita saling sharing ilmu mana yang nanti yang dianggap bisa benar. Oke. Kepala sekolah mengaktifkan Juli Desember 2024. Pilih. Oke. Berhasil ganti periode ke Juli Desember 2024. Oke. Berarti kepala sekolah sudah mengaktifkan Juli Desember 2024. Artinya apa? Ini kita sudah masuk PMM semester 2. Nah, kalau PMM semester 2. Tapi kalau tahun pelajaran semester 1 lah ini loh. Itulah tahun anggaran ya. Kalau tahun anggaran beda dengan tahun pelajaran. Oke, kita masuk kepala sekolah. Nah, artinya kepala sekolah di sini masih. Nah, kita cek. Oke, oke, kita masuk. Nah, periksa perencanaan kinerja guru. Periksa. Nah, setelah kepala sekolah mengaktifkan ini, kita kembali ke nol lagi. Artinya apa? Kita sebagai guru nanti kembali ke observasi semula lagi. Ya, ini kita di sini sampai sementara sampai dulu. Nah, kita kembali nol lagi. Belum pengajuan, belum pengajuan, belum pengajuan. Oke. Nah, ini semester 2. Batas waktu menyetujui perencanaan 31 Januari 2024. Nah, ini yang dulu. Oke, kita kembali. Terus langkah yang kedua apa? Kita sebagai guru. Oke, kita masuk sebagai guru dulu. Karena ini kepala sekolah sudah mengaktifkan, artinya sudah mengaktifkan Juli Desember di satuan pendidikan. Mari mulai pengelolaan kinerja periode berikutnya. Tenang, periode sebelumnya tetap dapat diaksesnya. Ini sudah ada tenang, berarti disuruh tenang. Periode sebelumnya tetap dapat diakses. Oke, kita klik mulai periode. Nah, mulai periode Juli Desember 2004, jika lanjut guru dapat mulai perencanaan dan pelaksanaan. Tim kerja pengawas, sekolah dan dinas pendidikan dapat mulai pemantauan dan mohon ketik kalimat ini pada kolom persetujuan. Oke, kalau mengetik seperti ini harus sama plek. Saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Juli
Desember 2024. Titik. Oke, kita klik lanjut. Oke, berarti periode centang. Nah, sudah centang berarti kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda serta tim kerja pengawas sekolah dan Anda juga dapat ganti periode-periode sebelumnya. Oke ya, berarti ini satu lembaga sudah diaktifkan kepala sekolah. Oke, kita sampai sini dulu untuk kepala sekolah. Sekarang kita masuk sebagai guru. Karena tadi guru belum bisa mengaktifkan. Berarti kalau kepala sekolah sudah mengaktifkan ini, nanti pasti guru sudah bisa. Oke, kita masuk lagi sebagai guru. Oke, kita masuk sebagai guru. Tadi, kalau Bapak Ibu mengikuti yang awal tadi, sebagai guru sebelum diaktifkan tidak bisa masuk. Sekarang kita coba, sudah diaktifkan oleh kepala sekolah. Oke, ganti periode. Oke, nah, sudah aktif. Nah, berarti di sini Bapak Ibu guru sudah bisa diaktifkan. Dengan catatan kalau kepala sekolah sudah mengaktifkan ini. Oke, kita klik pilih. Nah, berhasil ganti periode ke Juli Desember. Oke. Ini sudah tadi cek caranya sudah. Oke, sekarang sudah ganti periode. Setelah itu apa? Guru masuk sebagai pegawai. Nah, 1 sampai 30 mulai perencanaan kinerja. Isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambah, dan perilaku kerja. Oke, klik mulai. Nah, berarti saya ini cek data diri. Nah, di sinilah Bapak Ibu jangan lupa sandingkan dengan akun e-kinerja. Berarti data Bapak Ibu ini harus sama dengan data e-kinerja. Kalau tidak sama, misalnya pangkatnya sudah berubah, gitu. Yang sering berubah mesti pangkat. Kalau ini mesti sama. Nah, ini sandingkan. Kalau sudah benar, klik data sudah sesuai. Oke. Kalau belum edit apa yang salah samakan. Harus sama dengan data e-kinerja. Kalau tidak sama, tidak muncul tombol sinkron PMM di e-kinerja. Oke. Lalu kita lanjut data sudah sesuai. Data sudah benar. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke awal dulu. Kalau Bapak Ibu guru masih ingat. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Ini adalah rekomendasi yang tampil. Artinya apa? Ini dari rapot pendidikan lembaga. Berarti Bapak Ibu milih ini salah satu, pasti rapotnya ini yang paling rendah ditampilkan untuk rekomendasi. Berarti dari tiga ini rekomendasi tentang metode pembelajaran. Nah, ini yang tampil. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan Sadik Anda, Satuan Pendidikan. Ya, berarti Bapak Ibu ya milih yang tampil ini. Ini karena apa? Rapot pendidikannya yang paling bawah itu ini. Berarti di sini tentang metode pembelajaran. Oke, kita klik salah satu. Saya pilih instruksi pembelajaran. Oke, kita ke pengembangan kompetensi. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, kita masuk di pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Menjadi banyak pertanyaan dulu. Kalau Bapak Ibu ingin mudah, pilih apa? Komunitas belajar.
kegiatan 8. Ini yang paling mudah sudah 32. Oke, ya toh. Kalau Bapak Ibu ini nambah, tambah apa lagi? Bimtek. Nah, bimbingan teknis itu yang paling mudah. Oke, kita cari bimbingan teknis. Misalnya dua kegiatan. Nah, ini dari dulu yang membingungkan Bapak Ibu guru cari kan memilihnya misalnya partisipan coaching, terus aksi nyata. Lah, aksi nyata kalau boleh saja ini kan masih 6 bulan. Kalau Bapak Ibu memilih aksi nyata, ya mulai sekarang itu ikut upload aksi nyata karena persetujuannya kan lama. Ditelaah dulu. Kalau disetujui baru mendapatkan sertifikat aksi nyata. Tapi kan Bapak Ibu kalau ingin mudah-mudah ya ini dulu. Sebagai komunitas belajar, pilih 8 sudah dapat 32 poin. Nah, atau bimbingan misalnya ini 4 kegiatan 16, sertifikat BIMTEK 2 kegiatan 16. Ini kan sudah 32 poin, sudah cukup. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester. Ini standar cukup memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ini loh yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini juga masih bisa dirubah kemarin itu. Nah, kalau saya atau Bapak Ibu guru yang ingin mudah, ini saja sudah cukup. 8 kegiatan. Ini sudah 32 poin. Nah, misalnya nambah ini 2 kegiatan. Nah, ya, ini yang paling mudah pertama, paling mudah ketiga. Paling mudah ketiga apa Pak? RPP. Nah, saya yakin sebenarnya ini loh, saya paling suka nanti saya menggunakan RPP sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibandingkan kepada guru. RPP ini Bapak Ibu nanti ya, ini contoh saja ya. Sudah dapat 24 poin. Berarti kurang berapa untuk mendapatkan 32? Misalnya RPP dengan ini saya hapus dulu. Ini hanya contoh. RPP 1 24 ditambah berarti 6 2 8. Berarti ini 2 kegiatan sudah cukup. Nah, RPP sama Kombel 2 ini sudah 32 poin. Nah, kemarin kan 32 poin. Oh, karena kemarin 32 poin sekarang mau naiklah mau menjadi 40 poin. Berarti kegiatan Kombelnya ini tambah 4. Nah, misalnya sudah mendapat 40 poin di atas ekspektasi. Ini hanya contoh. Tapi saya sendiri nanti akan memakai RPP ini sama Kombel. Karena apa? Guru ya harusnya kan mesti punya RPP. Karena semester 1 sudah Kombel dan Bintek, saya semester 2 PMM ini akan menggunakan perangkat ajar. Bapak Ibu ikuti saja nanti cara membuat modul ajarnya. Nah, ini karena apa? Ini kan langsung dikirim ke pusat, ke PMM ini. Berarti kita sebagai guru ya pantaslah kalau kita mempunyai perangkat ajar atau sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Lah kita disuruh atau tidak disuruh pasti punya RPP atau modul ajar. Kalau saya sendiri pribadi nanti semester 2 ini memakai RPP. Oke, nah ini RPP 24 poin ditambah 4 kegiatan sudah dapat 40. Kemarin kan hanya 32 misalnya, sekarang 40 kan naik. Oh, pantas. Oke. Kita simpan. Simpan. Oke. Nah, isi perencanaan kinerja. Oke. Ini tadi sudah, sekarang masuk ke tugas tambahan. Oke, ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan apa? Nah, kalau kita sebagai guru misalnya ya sebagai apa? Wali kelas, ekstrakurikuler. Oke. Terus apa lagi? Ekstrakurikuler dan yang mesti ada ya kalau Bapak Ibu sebagai bendara bos, kekerasan, kekerasan. Oke. Kalau di
olahraga, misalnya ekstrakurikuler olahraga, PAI, PAI, pramuka, pramuka. Ya, ini tugas tambahan. Oke, ke perilaku kerja. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Oke, kerangkuman. Nah, di sini Bapak Ibu guru setelah membuat tadi ini sertifikat 4 kegiatan per semester, membuat RPP 24, terekam semua. Tapi Bapak Ibu guru tidak usah khawatir karena masih bisa diedit. Ini kita membuat rencana. Oke, kita sudah membuat rencana. Jadi di sini kita lanjut ajukan kepada kepala sekolah. Ya, ajukan ke atasan, ajukan. Sudah, ini berarti atas nama Ahmad Sulistiono ini sudah mengajukan perencanaan kinerja berhasil diajukan tahap selanjutnya. Diskusi dengan atasan. Oke. Persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Oke. Lanjut ke kesepakatan lakukan lalu laksana. Oke. Oke. Nah, di sini berarti atas nama Ahmad Sulistiono ini sudah mengajukan. Oke. Ya, berarti apa? Menunggu persetujuan atasan. Oke. Sekarang sampai di sini kita ke kepala sekolah. Oke. Nah, tugas kepala sekolah apa tadi? Satu, gurunya sudah mengajukan persetujuan. Berarti atas nama Ahmad Sulistiono ini sudah mengajukan persetujuan. Nah, oke. Nah, setelah itu perlu disetujui cek. Nah, berarti tugas kepala sekolah apa? Menyetujui. Ya, ini. Nah, di sini kepala sekolah punya kewenang mengubah juga. Misalnya tadi sertifikatnya kurang Pak, kok hanya 4, ganti 5, ganti 6. Nah, ini kepala sekolah masih bisa. Nah, inilah tugas kepala sekolah mengecek ini mana yang kurang cocok atau sesuai keinginan kepala sekolah. Nah, nah, ini kan sudah ada RPP-nya. Pasti RPP ini sudah pantas karena setiap guru pasti punya RPP atau modul ajar sekarang. Oke, ya, misalnya ini jangan kombel saja Pak, ganti BIMTEK. Boleh kepala sekolah mengganti ini. Diganti langsung oleh kepala sekolah. Itu adalah kebijakan kepala sekolah. Memang haknya kepala sekolah. Makanya di sini harus diskusi. Misalnya ini jangan BIMTEK, jangan kombel terus Pak. Ganti BIMTEK. Nah, kepala sekolah bisa mengganti ini. Yang penting ini minimal 32 poin karena standarnya adalah 32 poin. Oke, ini saya anggap sudah beres. Ke lanjut. Oke, kepala sekolah cek ini semua ke perilaku. Oke. Nah, kalau ini sudah semua ke persetujuan. Oke, lalu kepala sekolah menyetujui. Ya, setujui. Oke lah, berarti Ahmad Sulistiono ini sudah disetujui oleh kepala sekolah. Ini tahap awal. Makanya kita akan bekerja seperti kemarin lagi. Ini tahap awalnya. Berarti Pak Ahmad Sulistiono ini disetujui 4 kegiatan kombel dan 1 modul ajar. Oke, makanya saya sendiri untuk tahap semester 2 ini memakai RPP dan sertifikat. Karena apa? Kita sebagai guru kan pantas kita punya
RPP. Oke, ini adalah tugas pertama Bapak Ibu guru yang ikut dari awal tadi mulai ganti periode sampai merencanakan perencanaan kinerja untuk awal bulan Juli ini. Kita masih dalam tahapan perencanaan kinerja. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah ini disetujui kepala sekolah, berarti sampai di sini masih cukup. Sekarang kita mencoba bagaimana kenapa saya ganti RPP ya karena apa? Karena kemarin sudah full sertifikat BIMTEK. Oke. Sekarang kita membuat modul atau RPP. Nah, di sini RPP ini kalau saya pribadi ini adalah contoh RPP sebagai referensi Bapak Ibu guru. Sekarang sudah lembaganya ada yang sudah 1 sampai 6 sudah kurikulum merdeka. Nah, RPP ini sangat mudah. Ini hanya untuk referensi Bapak Ibu guru, ya toh. Menggunakan modul ajar seperti ini. Ya, Bapak Ibu tinggal klik identitas ini. Oke, tinggal ganti nama kepala sekolah, NIP-nya, NIP Bapak Ibu guru. Ya. Bila Bapak Ibu guru ingin mengisi tanda tangan, langsung isi di sini. Maksudnya apa tanda tangan apa? Nah, makanya ini kemudahannya nanti saat upload kita bisa cetak PDF langsung. Misalnya ini tanda tangan. Oke, kita masuk tanda tangannya. Oke. Nah, TTD, ini contoh. Oke, langsung masuk. Tanda tangan kepala sekolah, kita klik. Langsung masuk. Nah, ini contoh. Nah, kita masuk. Tanda tangan kepala sekolah. Oke. Nah, ini tanda tangan kita guru, ini tanda tangan kepala sekolah. Oke. Kita klik oke. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Tinggal pilih. Di sini ada 6 kelas. Oke, kelas 1 bisa, kelas 2 bisa, kelas 3 bisa, kelas 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa. Sesuaikan. Nah, yang baru sekarang misalnya kelas 6. Oke, kelas 6 kita punya ATP. Nah, misalnya kelas 6 Bahasa Indonesia. ATP. Oke. Nah, di sini sudah ada ATP-nya, capaian pembelajaran semua bisa, tapi ini juga masih bisa diedit sesuai Bapak Ibu sesuaikan. Di sini bisa diedit. Oke. Nah, ini ATP-nya ya. Nah, nah, tanda tangan tadi sudah langsung masuk. Bapak Ibu ngeprint enak, sudah langsung masuk di sini. Oke. Nah, ini contohnya. Ini ATP cetak. Nah, lihat dulu bisa. Nah, langsung ada tanda tangannya. Oke. Contoh lagi misalnya Bapak Ibu matematika butuh modulnya, modul ajar. Oke, lah ini kan yang nanti di print, diupload modul ajar. Makanya saya memilih modul ajar karena kita sudah punya fase C6 semester 1 modul ajar. ATP-nya sudah ada. Sesuaikan di sini pilih modulnya ada pecahan, bilangan pecahan asli, pecahan, oke nah, sampai mengubah rasio, konsep perbandingan tinggal pilih. Ini sudah ada semua. Nah, semesternya. Oke, bilangan desimal misalnya. Oke. Klik OK sudah ganti bilangan desimal. Sesuaikan. Nah, ini sudah ada semua. Bapak Ibu tinggal cetak. Oke, lihat dulu. Nah, ini sudah langsung masuk tanda tangannya. Oke. Nah, sudah masuk semua. Oke. Nah, langsung masuk tanda tangannya di sini. Nah, kalau memang Bapak Ibu print biasa, tinggal stempel. Nah, karena kita butuh tadi tuh, butuh diupload di PMM. Nah, ini sudah bisa dicetak PDF. Cetak PDF. Nah, ini. Oke, cetak PDF. Ini masuk kemana? Langsung menyimpan di dokumen. Oke, Bapak Ibu cari di dokumen. Atau Bapak Ibu bisa setting, misalnya ingin cetak. Nah,
Save PDF. Kalau Bapak Ibu bisa langsung di sini cari tempatnya. Kalau Bapak Ibu ingin mudah ya seperti tadi langsung cetak cetak PDF. Ini cetak PDF ini otomatis masuk ke dokumen. Berarti sudah dalam bentuk PDF. Bapak Ibu tidak usah scan-scan atau dari Word ubah PDF. Ini sudah langsung. Kemudahannya di situ. Oke, kita cancel. Di sini pilihannya apa saja Pak kelas 6? Ada sampul. Oke. Butuh sampul. Oke, kelas 6. Sampul program semester. Oke, kan kebutuhannya ini sampul alur tujuan pembelajaran atau ATP, sampul prota, sampul promes. Sudah lengkap semuanya. Jurnal mengajar. Nah, modul ajar. Nah, tinggal sesuaikan Bapak Ibu, sesuaikan mapel ini. Misalnya IPAS, modul IPAS kelas 6. Oke, klik. Nah, di sini sudah IPAS. Nah, IPAS tinggal pilih modulnya, sesuaikan sistem gerak, tubuh gerak, berbagai penyakit, eksperimen. Nah, ini tinggal apa? Menyesuaikan sudah masuk terbaru. Nah, enaknya di sini. Nah, IPAS memahami sistem gerak manusia. Tinggal cetak. Nah, cetak biasa atau cetak PDF. Nah, sudah semuanya sudah ada. Oke. Mudahnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal cetak PDF. Kalau kita tadi di BMM kita pilih modul ajar, tinggal kita simpan PDF. Nanti itulah setiap permapel kita gabung, kita upload di BMM. Kita sebagai guru punya uploadan RPP. Nah, itu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ini dalam webinar ini saya mudahkan saja. Artinya ini hanya 50. Nanti kalau setelah masuk bulan 7 di atas tanggal 15 Juli RPP atau modul ini harganya 100. Kalau hari ini karena kita sambil webinar, saya hanya donasi 50 saja sudah dapat modul ajar ini kelas 1 sampai kelas 6. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau pindah kelas 5 ya bisa dipakai, pindah kelas 4 bisa dipakai. Ya toh? Tidak hanya satu kelas, 6 kelas. Kelas 1 sampai kelas 6 full. Oke, ya toh? Kelas 1 tidak ada IPAS. Oke, misalnya Bahasa Indonesia kelas 1. Nah, oke, kita pilih Bahasa Indonesia kelas 1, modulnya juga sudah kelas 1. Fase A. Menyimak dan menanggapi bacaan tentang bunyi. Mudahnya di sini. Ini sudah terbaru. Kalau Bapak Ibu mau ganti, juga langsung diketik di sini. Nah, bisa klik edit. Nah, sesuaikan. Setelah Bapak Ibu edit ATP-nya, kompetensi awal, profilnya, klik simpan. Oke. Nah, berarti tidak paten. Nah, ini hanya referensi terbaru untuk Bapak Ibu guru. Ini tapi untuk sekolah dasar. Oke, ini mudah. Makanya Bapak Ibu silahkan absen dan pilih donasi 50 untuk modul ajar ini. Ini sampai hanya sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15 modul ini 100. Oke. Kita lanjut. Ini mudahnya pakai ini. Ini untuk sekolah dasar. Ya, tapi saya sendiri pribadi tidak menyarankan Ibu memakai ini. Ini untuk referensi saja, memudahkan Bapak Ibu guru. Kita belajar bersama untuk referensi. Oke, ini untuk R modul ajarnya. Semuanya ada, KKTP, Prosem, jurnal, misalnya Prota. Ini sudah ada protanya. Bapak Ibu tinggal cetak sesuai mapel. Ini prota bahasa Indonesia. Bapak Ibu cetak gredak-gredak-gredak. Lalu Bapak Ibu kan bahasa Indonesia misalnya modul ajar bahasa Indonesia. Ya toh, tadi misalnya sampulnya ini isinya Bapak Ibu cetak per mapel ini. Nah, per mapel cetak itu sampul, cetak sampul. Nah, misalnya untuk protanya atau ATP-nya. Nah, ini sudah persampul, terus jilid aman. Ibu ndak usah bingung-bingung lagi. Filenya, butuh filenya. Tidak usah scan. Langsung Bapak Ibu cetak, scan. Nah, ya butuh modul tadi. Ini modul kelas 1 misalnya.
Nah, yang mau diupload buat simpanan cetak PDF aman. Sudah nyetak PDF ini cari di dokumen. Nah, oke, sebentar. Cari di dokumen. Nah, di dokumen sini ada. Oke, nah, di dokumen. Nah, dia langsung masuk ke dokumen. Nah, oke, RPP tadi. Oke, bentar. Nah, di dokumen. Nah, saya cetak dulu. Cetak PDF. Nah, langsung masuk ke dokumen. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, jika di sini ada Bapak Ibu guru sekolah dasar, silakan isi absennya. Mumpung ini saya 50 dapat sertifikat juga. Silakan. Ini nanti setelah kita masuk sekolah, biasanya banyak sekali peminatnya dan ini sudah menjadi 100.000. Mohon maaf Bapak Ibu guru untuk pertanyaan untuk jenjang SMA Pak. SMA belum ada. Oke, kita ke depannya kita susun. Ini kita susun dulu untuk sekolah dasar sesuai apa terbaru. Terbaru bagi saya. Nanti kalau ibu pegangannya lain kan beda lagi. Minimal untuk referensi, bukan wajib. Ini untuk memudahkan kita saja, untuk kita referensi saja. Ini semester satu ada, semester 2 ada. Berarti sudah 1 tahun. Yang semester 2 kemarin juga sudah ada. Cuma tidak saya buat pakai webinar. Ini yang terbaru sampai 1 kelas 6 saya buat webinar karena apa? Saya kira Bapak Ibu guru juga sama-sama membutuhkan sama dengan saya juga butuh ini. Ini ada PAI juga ada kelas 1 sampai 6. Pejok kelas 1 sampai 6 juga ada. Berarti misalnya guru PAI, PAI, klik PAI saja kelas 1. Berarti hanya nyetak untuk cetak modul PAI saja. Nah, ini sudah ada kelas 1 sampai 6. Nah, sama juga dengan kan karena guru mapel, guru pejok. Nah, sama. Oke. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan mulai dari awal tadi apa? Dari awal tadi mulai kita perencanaan sampai modul ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya lanjutkan webinar ini kita mencoba memasukkan RHK RHK barangkali di sini Bapak Ibu guru masih ada yang belum selesai atau silahkan absen dulu Bapak Ibu guru karena sertifikatnya ini saya langsung yang absen saya langsung nanti saya kirim lewat WA. Konfirmasi WA. Karena apa? Saya pribadi, saya kirim WA. Tidak saya kirim melalui email. Ya, karena bagi yang tua-tua atau sepuh-sepuh itu enak lewat WA. Berarti langsung bisa dilihat, bisa dibuka melalui WA. Berarti yang sudah absen bisa konfirmasi WA. Terus donasi gimana, Pak? Nah, kalau donasi itu tidak wajib. Nah, tapi donasi itu sangat membantu saya pribadi karena apa? Membantu saya membeli paket Zoom ini dan juga data untuk Zoom ini. Karena apa? Kita sama-sama memakai data. Kalau kita tidak, karena kita sama-sama belajar, saya yakin Bapak Ibu guru kita ya tetap dalam belajar pasti ada apa ya? Pasti ada materi yang harus dikeluarkan. Saya bukan kok bagaimana, tapi kita memang saling support saja intinya. Saling mutualisme, kita saling dapat ilmu, kita saling dapat pelajaran bersama. Saya kira sampai di sini dulu Bapak Ibu guru. Materi kita nanti kita lanjutkan, kita istirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.